Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode jabatan 2026 hingga 2031. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa 27 Januari 2026. Nama Thomas Djiwandono sebelumnya telah lama digadang-gadang sebagai salah satu kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia. Proses penetapannya pun tidak lepas dari perhatian publik. Sejumlah pihak menyoroti potensi intervensi politik serta kekhawatiran terhadap independensi Bank Sentral. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta publik tidak terburu-buru mengaitkan setiap gejolak atau respons pasar dengan kebijakan pemerintah. Cucun menegaskan pemerintah dan otoritas moneter memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, sosok Deputi Gubernur Bank Indonesia ke depan diharapkan dapat menjadi perekat sekaligus mediator dan katalisator antara kebijakan fiskal dan moneter. Peran tersebut dinilai sangat penting terutama di tengah ketidakpastian dan potensi guncangan ekonomi global. Cucun pun mengajak semua pihak untuk memberikan kepercayaan kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru untuk bekerja secara profesional sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dikait-kaitkan kalau ada sedikit goncangan atau apapun tanggapan pasar dengan hal-hal kebijakan yang diambil. Kita berikan kepercayaan bahwa pemerintah ingin melihat bagaimana antara fiskal dan moneter ini betul-betul solid. Jadi sosok tadi Deputi Gubernur BI yang baru sudah dikukuhkan ini akan menjadi perekat nanti, akan menjadi mediator, katalisator solidnya antara fiskal dan moneter. Itu diperlukan dalam sebuah negara ketika menghadapi misalkan shock absorber ketika ada goncangan. Insya Allah berikan dulu kepercayaan untuk bekerja Deputi Gubernur yang baru ini menjalankan fungsi moneternya. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menepis anggapan bahwa terpilihnya Thomas Djiwandono didasari hubungan kekerabatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Misbakun menegaskan Thomas terpilih di antara kandidat lain berdasarkan pertimbangan profesionalisme yang ditunjukkan selama proses uji kelayakan dan kepatutan. Dalam proses tersebut, Thomas dinilai mampu menjelaskan secara komprehensif pentingnya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Isu sinergi ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih, Thomas memiliki pengalaman di bidang fiskal sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Juli 2024. Musyawarah mufakat untuk menyetujui Saudara Thomas A.M. Djiwandono, BEMA, sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026-2031. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya kami meminta agar rapat paripurna DPR RI hari ini dapat memberikan persetujuannya. Di sisi lain, Thomas Djiwandono menegaskan dirinya telah melalui seluruh tahapan uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Thomas kembali menyatakan komitmennya untuk menjaga independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter demi menjaga stabilitas perekonomian nasional. Saya melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada. Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi Bank Sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman media yang selama ini mengikuti berita ini. Saya terima kasih.
Terpilihnya Thomas Djiwandono diharapkan mampu memperkuat peran kebijakan moneter agar dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan fiskal pemerintah. Dari Jakarta, Arif Subakti, Trihartanto, jurnalis NTV melaporkan.